Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi di pembahasan akidah, yaitu dengan subjudul Maknal Imani bil Kutubi. Pada kali ini kita menjelaskan tentang makna iman terhadap kitab-kitab Allah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknal imani bil kutubi, makna iman terhadap kitab-kitab Allah. At-tasdiqu adalah membenarkan, al-jazimu yang pasti ya, atau dengan pasti, bi anna lillahi, bahwa sesungguhnya bagi Allah atau milik Allah Ta'ala, kitaban, ada kitab, anzalaha, yang Allah telah menurunkan terhadap itu kitab, ala rusulihi, atas rasul-rasulnya Allah, ala rusulihi ya, atas rasul-rasulnya Allah, ila ibadihi, untuk hamba-hambanya Allah ya. Wa anna hadhil kutuba, dan bahwa sesungguhnya kitab-kitab ini, kalamullahi, adalah kalamullahi ta'ala, kalam Allah Ta'ala, takallama, yang Allah telah berbicara, biha, dengan itu kalam, hakikatan, secara hakikat, kama yaliku, sebagaimana yang layak itu kalam, bihi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadhil kutuba, dan bahwa sesungguhnya kitab-kitab ini, fiha, di dalamnya, al-haqqu, ada hak, kebenaran, wan nuru, dan ada nur, cahaya, wal huda, dan ada petunjuk, linnasi, bagi manusia, fid daraini, di dua alam. Nah, jadi bab ini sedang menjelaskan bahwa yang disebut iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan dengan pasti, artinya dengan yakin pembenarannya, bahwa sesungguhnya bi annallaha ta'ala kitaban, bahwa sesungguhnya bagi Allah itu ada kitab, atau Allah memiliki kitab ya. Anzalaha ala rusulihi, yang Allah telah turunkan itu kitab lewat rasul-rasulnya Allah, ila ibadihi, untuk mengatur hamba-hamba Allah, untuk dijadikan petunjuk oleh hamba-hamba Allah. Wa anna hadhil kutuba kalamullahi ta'ala takallama biha haqiqatan kama yaliku bihi subhanahu, dan bahwa sesungguhnya kitab-kitab ini adalah merupakan kalamullah ya, artinya kalam Allah Ta'ala, yang Allah berbicara dengannya secara hakikat, pembicaraan secara hakikat. Artinya pembicaraan secara hakikat itu adalah pembicaraan yang tidak seperti kita ya, tidak sama dengan kita, yaitu kita berbicara dengan bibir, dengan lidah, kemudian mengeluarkan suara seperti itu. Nah, berbeda dengan Allah, karena Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadith ya, berbeda dengan makhluk-makhluk, maka otomatis tidak ada yang sama dari makhluknya dalam hal apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Nah, begitu. Kemudian fiha al-haqqu, di dalamnya, wa anna hadhil kutuba fihal haqqu wan nuru wal huda linnasi fid darain, dan bahwa sesungguhnya dalam kitab-kitab Allah itu terdapat hak ya, kebenaran, wan nur, dan cahaya, wal huda, dan petunjuk, linnasi, bagi manusia, fid daraini, untuk keselamatan manusia di dua tempat. Nah, itu jadi Allah mengirim kebenaran, petunjuk, dan cahayanya lewat kitab-kitabnya yang diturunkan kepada rasul-rasulnya untuk kita ya, agar kita jalankan ya, agar kita pegang teguh, kita menjalankannya dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wal imanu bil kutubi yatadammanu salasata umurin. Wal imanu, dan iman bil kutubi terhadap kitab-kitab Allah, yatadammanu, itu mengandung iman salasata umurin, terhadap tiga perkara. Al awalu, yang pertama, al imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Iman ya, mengimani bi anna nuzulaha, bahwa sungguhnya turunnya itu kitab, min indillahi, dari sisi Allah, haqqan, adalah hak, nyata sebenarnya. Artinya yang keduanya al imanu bima sammallahu min kutubihi, mengimani terhadap apa yang Allah sebut atau namakan ya, min kutubihi, dari kitab-kitabnya. Kal Qur'ani, seperti Al-Qur'anul Karim, alladzi nuzila ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa Taurati dan seperti kitab Taurat allati unzilat ala Musa alaihissalam yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil dan kitab Injil alladzi unzila ala Isa alaihissalam yang telah Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu. Al itu dan yang ketiganya tasdiqu ma sahha, membenarkan apa yang nyata, yang benar ya, yang sah, maksudnya yang resmi, min akhbariha dari berita-berita Al-Qur'an dari berita-berita itu kutub ka ikhbaril Qur'ani seperti berita-berita Al-Qur'an ya. Nah, jadi kenapa di sini ada kalimat masoha, artinya kita membenarkan berita yang tentu ataupun yang pasti ada dalam Al-Qur'an. Ya, karena mungkin Quran ada orang-orang yang berupaya untuk mentahrifnya, merubahnya, memanfaatkannya, mengatakan bahwa ini adalah cerita dalam Al-Qur'an, ini adalah berita dalam Al-Qur'an, padahal kenyataannya tidak ada dalam Al-Qur'an. Nah, maka kita berarti dituntut untuk memahami Al-Qur'an ya. Karena sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an, yaitu Allah memperbanyak para hafidh ya. Seperti kita ini yang generasi-generasi ya, kalian generasi-generasi yang Allah mungkin ciptakan untuk menjaga Al-Quran dengan hafalannya, itulah, amin. Kemudian wal imanu bil kutubi ahadu arkanil imani, dan iman kepada kitab-kitab Allah adalah termasuk salah satu rukun-rukun iman. Kama qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang beriman, kalian harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya, ya, kepada Rasul-Rasul yang sebelumnya. Nah, kemudian Fa'amarallahu, maka Allah merintahkan bil imani, untuk iman bihi kepada itu kitab, bihi kepada Allah, wabil rasulihi dan kepada utusan Allah, wabil kitabi dan kepada kitab, alladzi nuzila ala rasulihi yang telah diturunkan kepada rasul-rasul Allah, wahwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, kama umira bil imani bil kutubil munazzala min qablil Qur'an, sebagaimana manusia telah Allah perintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anil iman, maka Nabi Muhammad SAW bersabda tentang iman, yaitu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu kalian beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kalian harus beriman terhadap ketentuan Allah, yang baiknya itu ketentuan ataupun yang buruknya itu ketentuan, kita harus menerimanya. Kemudian selanjutnya B, mazayal Qur'anul Karim, kelebihan Al-Qur'anul Karim. Innal Qur'anal Karima, bahwa sesungguhnya Al-Qur'anul Karim huwa kalamullahi, itu adalah kalam Allah Ta'ala, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyina wa qudwatina Muhammadin, atas nabi kita dan panutan kita, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma, dengan demikian fa innal mu'mina, maka sesungguhnya mukmin, yu'azzimu, itu mengagungkan, itu mukmin, hadzal kitab, terhadap kitab ini, wa yusamma wa yas'a, dan mereka berjalan atau menjalankan ilat tamassuki, ya, untuk berpegang teguh bi ahkamihi, terhadap hukum-hukumnya itu kitab, tilawatihi, dengan cara membacanya, wa tadabburihi, dan dengan cara tadabburinya, memikirkannya, wa hasbuna, dan cukup bagi kita, anna hadzal qur'ana, bahwa sungguhnya Al-Qur'an ini, huwa, adalah hadina, petunjuk kita, fid dunya, di dunia, wa sababu fauzina, dan sebab kebahagiaan kita, fil akhirati, di dalam Al-Qur'an, di dalam akhirat. Nah, mungkin itu saja dulu ya pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk tugasnya kalian resum aja ya. Kalian bikin ringkasannya saja ya. Mungkin itu saja, kita tutup dengan hamdalah. Kemudian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.